Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview terlebih dahulu kuis terakhir kita, yaitu tentang uji komparasi. Soal yang saya tuliskan adalah menuliskan kira-kira judul penelitian yang uji hipotesisnya menggunakan uji komparasi, baik itu komparasi satu variabel maupun dua variabel. Walaupun sebenarnya dari judul itu tidak terlalu nyata terlihat ini ujinya menggunakan apa. Kalau tidak kita baca secara rinci dari rumusan masalahnya, kemudian sampai hipotesisnya. Tapi paling tidak kita bisa sedikit memprediksikan. Kira-kira gambarannya sudah menuju ke arah komparasi atau belum. Nah, perlu kita ingat lagi bahwa uji komparasi itu adalah membandingkan antara suatu nilai terhadap nilai yang lain. Artinya membedakan. Di situ hanya membedakan. Oke, kita lihat. Saya akan cek untuk beberapa jawaban saja, tidak semuanya. Jadi nanti kita bisa bedakan mana yang kira-kira arahnya ke komparasi atau belum, begitu ya. Yang pertama jawabannya Mbak Wartini. Untuk komparasi satu variabel itu pengaruh pembelajaran inquiry terbimbing menggunakan media virtual terhadap keterampilan berpikir ilmiah siswa. Artinya di sini ada nilai siswa, yaitu nilai keterampilan berpikir ilmiah yang pembelajarannya menggunakan inquiry terbimbing. Karena tidak ada kelas pembandingnya, maka digunakan membandingkan nilai KKM dengan nilai siswa. Ya, tapi kalau di judul kan pasti tidak akan ada muncul membandingkan nilai KKM dengan nilai siswa setelah perlakuan, seperti itu. Nah, dari judul boleh kita hanya sampai sini, tapi nanti untuk melihat secara rincinya dilihat di hipotesis penelitiannya. Kemudian untuk yang komparasi dua variabel, uji beda pengaruh pembelajaran inquiry menggunakan virtual lab dan tradisional lab terhadap hasil belajar kognitif. Di sini akan ada dua kelompok nilai. Yang pertama, kelompok nilai hasil belajar kognitif yang pembelajarannya menggunakan inquiry virtual lab. Yang satunya hasil belajar kognitif dengan inquiry lab nyata. Berarti di situ akan ada dua kelas yang kita bandingkan apakah keduanya sama ataukah berbeda hasilnya. Oke, selanjutnya miliknya Mbak Laili. Peningkatan hasil belajar kimia melalui pendekatan keterampilan proses sains. Nilainya hasil belajar kimia, tidak ada pembandingnya. Jadi pembandingnya mungkin KKM atau ditentukan nilainya seberapa. Kemudian untuk yang komparasi dua variabel, perbedaan prestasi siswa melalui pendekatan keterampilan proses sains KPS dan PBI. Di situ prestasi siswa, mungkin kalau dilihat dari judulnya terlalu luas ya. Prestasi itu seperti apa gambarannya? Apakah dari nilai kognitifnya, ataukah dari nilai afektifnya, ataukah dari nilai psikomotornya, ataukah ketiganya? Ini kalau dilihat dari cakupannya. Tapi kalau dilihat secara ujinya, di sini ada nilai prestasi yang kita anggap nilainya hanya 1 dengan pendekatan KPS dan yang satunya PBI, maka di situ akan muncul dua kelompok nilai yang kita bedakan
kita uji bedanya. Oke, yang selanjutnya miliknya Mbak Yesika. Mbak Yesika, penerapan metode pembelajaran saintifik untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi peredaran darah. Pemahaman, oke. Kemudian pengaruh model pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan daya kreativitas siswa. Nah, untuk yang komparasi dua variabel, pengaruh model mind mapping ini sebenarnya bisa, mungkin saja dalam perlakuan itu yang satu kelas diberi kelas pembelajaran mind mapping, yang satunya tidak. Artinya masih memungkinkan ketika kita membaca rumusan masalahnya, hipotesisnya. Kemudian miliknya Mbak Putri. Satu variabel peningkatan hasil belajar melalui pembelajaran e-learning. Oke. Di sini saya belum membahas tentang rumusan judulnya seperti apa, apakah itu terbolak-balik atau seperti apa ya. Kita hanya membahas tentang variabel-variabel yang ada di situ, memungkinkan untuk komparasi atau tidak, seperti itu ya. Kemudian yang dua variabel, pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap hasil belajar. Nah, perlu kita perhatikan bahwa yang di sini dilihat adalah ada motivasi dan minat, kemudian hasil belajar. Motivasi dan minat itu bisa kita lihat dengan instrumen, artinya memungkinkan kita mendapatkan nilai motivasi. Apakah motivasinya rendah, sedang, atau tinggi? Minat belajarnya seberapa, itu kita bisa dapat nilainya. Hasil belajar, kita juga bisa mendapatkan nilainya. Artinya antara variabel bebas dan terikatnya itu sama-sama mempunyai nilai. Kalau sama-sama mempunyai nilai, maka kita tidak bisa mengujinya dengan uji komparasi. Karena apa? Karena walaupun di sini judulnya adalah pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla, itu di sini akan digunakan ujinya adalah uji korelasi. Seberapa besar pengaruhnya ini motivasi terhadap hasil belajar. Maka di situ digunakan korelasi, hubungan. Jadi uji itu kan ada 3. Yang pertama itu komparasi, korelasi, regresi. Komparasi itu membandingkan, hanya membedakan A dengan B itu sama atau beda. Variannya sama atau beda. Rata-ratanya sama atau beda. Kemudian kalau korelasi itu digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Apakah variabel A itu berpengaruh mempunyai hubungan terhadap variabel B ataukah tidak. Sedangkan satunya itu adalah regresi. Kalau sudah punya A mempunyai hubungan terhadap B, maka seberapa besar hubungannya? Apakah hubungannya positif ataukah hubungannya negatif? Itu dengan regresi. Jadi misalnya kalau di fisika ya, fisika itu ada rumus hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Artinya antara V dan I itu ada hubungannya. V dengan R itu ada hubungannya. Tapi kalau melihat seberapa hubungannya, R itu tidak akan dipengaruhi oleh I maupun V. Walaupun berhubungan, tapi itu tidak berpengaruh. Artinya korelasinya ada, tapi regresinya belum tentu. Nah, korelasi dan regresi itu digunakan untuk menguji ketika di situ ada nilainya semuanya. Motivasi ada nilainya, hasil belajar ada nilainya. Kita